Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan menyelesaikan dua kesepakatan secara bersamaan berkat Giorgio Furlani menurut sebuah laporan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa kekacauan internal di Milan dapat digambarkan dengan berbagai contoh. Salah satunya adalah pasar transfer yang telah menjadi perdebatan dalam beberapa bulan terakhir antara manajer dan manajemen klub. Namun sekarang tampaknya Diavolo segera menyelesaikan transfer untuk dua target mereka. Pertama adalah Leon Goretzka yang telah ditawari kontrak 5 juta euro bersih per tahun ditambah bonus terkait penampilan. Kemudian nama Gianfilippo Mateta kembali masuk ke dalam daftar buruan Milan untuk musim panas mendatang. CEO Giorgio Furlani tampaknya telah memutuskan untuk kembali memasukkan nama Mateta ke dalam daftar buruan untuk mengisi peran nomor 9 musim depan. Hal ini tidak lepas dari performa Mateta yang kembali menunjukkan penampilan gemilang serta mencetak gol penting. Jadi Rossoneri bersiap untuk mendekatinya lagi. Tujuan Furlani adalah mendapatkan posisi yang lebih kuat di atas meja negosiasi, mengingat masa depan tidak pasti dari Mateta karena kontraknya akan berakhir pada tahun 2027 mendatang. Sama dengan Goretzka, negosiasi untuk kedua pemain ini sekarang diklaim telah berada di tahap lanjut yang sangat positif. Massimiliano Allegri sangat kecewa dengan sikap Zlatan Ibrahimovic di belakangnya menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Allegri kembali ke Milanello dengan antusiasme dan tekad yang besar, tetapi sekarang dia tampaknya lelah dengan masalah internal klub. Oleh karena itu, sang pelatih mulai mempertimbangkan untuk pergi pada akhir musim ini meskipun klub lolos ke Liga Champions. Salah satu hal yang paling besar saat ini adalah rusaknya hubungan Allegri dengan Ibrahimovic setelah kekalahan tandang melawan Napoli pada awal April. Hubungan panas ini disebutkan karena pilihan kiper ketiga musim depan, tapi tampaknya ada masalah yang lebih besar yang telah terjadi karena keduanya saling melontarkan kata-kata kasar. Allegri yang berhasil menyatukan kembali ruang ganti serta membawa tim ke posisi kedua klasemen saat itu justru mendapatkan Ibrahimovic sering berkomunikasi dengan Antonio Cassano yang sering mencela sang pelatih. Kemudian Ibrahimovic juga kedapatan memanggil Yusuf Fofana dan Rafael Leao untuk memberikan saran taktis. Selanjutnya Mark juga kecewa karena kurangnya dukungan dari manajemen pada bursa transfer Januari terhadap keinginannya, sehingga besar kemungkinan Allegri akan menerima pekerjaan dari timnas Italia. AC Milan siap menampung Santiago Castro yang berpeluang besar dijual Bolonya menurut sebuah laporan. Milan Vibes mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa Bolonya sangat membutuhkan pemasukan dengan menjual pemain agar mereka dapat menyeimbangkan neraca keuangan. Mereka menargetkan 30 hingga 35 juta euro dan menjual bintang mereka adalah salah satu cara agar Rossoblu meraih pembukuan positif sebesar itu. Laporan tersebut menyatakan bahwa karena Bolonya tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi Eropa musim depan, maka manajemen memutuskan untuk menjual beberapa pemain kunci. Castro dianggap sebagai salah satu pemain yang paling mungkin dijual dibanding Jonathan Rowe karena dia baru saja tiba dan klub bertekad tetap mengandalkannya. Nilai pasar Castro menurut transfer market adalah sekitar 35 juta euro, namun harganya masih bisa berubah pada musim panas mendatang. Pemain asal Argentina itu terus dikaitkan dengan Milan dalam beberapa bulan terakhir karena klub sedang mencari nomor 9 yang baru. Selain itu, manajemen Rossoneri juga telah mengirim pengintai untuk memantau Castro secara langsung. Massimiliano Allegri dan Iglitare tetap bekerja secara profesional meskipun internal klub gonjang-ganjing menurut sebuah laporan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa tim tetap berkumpul di Milanello pada sore hari kemarin dan mereka akan tetap di sana hingga akhir pekan ini. Allegri dan Tare mencoba untuk kembali mengangkat semangat tim setelah mereka alami 5 kekalahan yang sangat buruk dalam 8 pertandingan terakhir dan sekarang terdampar di posisi keempat. Direktur olahraga Milan itu telah mengadakan pertemuan individu dengan beberapa pemain untuk memberikan mereka dorongan moral. Sang direktur menegaskan bahwa nasib para pemain masih berada di tangan mereka, sedangkan keputusan tentang masa depannya masih akan ditunda hingga tanggal 24 Mei. Jika mereka gagal lolos ke Liga Champions, maka jelas perubahan hampir tidak dapat dihindari, baik di dalam skuad maupun di manajemen. Saat ini yang menjadi sorotan adalah perpanjangan pemain lama seperti Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic hingga Rafael Leao. Tony D'Amico sudah siap untuk mengisi peran direktur olahraga di AC Milan menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa D'Amico adalah direktur olahraga yang paling mungkin untuk Diavolo musim depan. Ia asal Italia itu telah mendapat persetujuan dari Giorgio Furlani dan sekarang hanya membutuhkan lampu hijau dari Cardinale.
Selain itu dia juga siap untuk bergabung dengan Milan. Sekarang Nicolo Schira melaporkan bahwa Rossoneri telah mengirimkan penawaran kontrak hingga 2028 dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi kepada D'Amico. Pada titik ini, tampaknya klub tinggal menunggu waktu untuk berpisah dengan Tare dan menyambung D'Amico sebagai direktur olahraga klub yang baru. Di sisi lain, Gianluca Di Marzio mengkonfirmasi bahwa perubahan akan terjadi pada musim panas ini di dalam tubuh manajemen klub. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan News. Dari apa yang saya pahami, Tare tidak akan menjadi direktur olahraga tahun depan. Sementara itu, kami perlu mencari tahu siapa direktur olahraga, siapa yang akan bertanggung jawab di tingkat kepemilikan, dan kemudian berbicara dengan Allegri untuk melihat apakah kondisinya tepat untuk tetap bertahan, ungkapnya. Fiorentina bersedia memberikan diskon besar untuk Moiskin pada musim panas menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa klausul pelepasan Ken sebesar 62 juta euro dalam kontraknya akan aktif dalam 2 minggu pertama bulan Juli. Sementara itu Diavolo jelas tidak akan mungkin menebus nominal besar tersebut, tetapi mereka masih memiliki peluang untuk mendapatkannya. Viola mungkin akan bersikeras dengan klausul itu, tetapi laporan tersebut menunjukkan bahwa mereka dapat menurunkan harga sang penyerang menjadi 30 hingga 40 juta euro. Hal ini jelas akan menjadi peluang bagus bagi Milan yang sedang berburu striker nomor 9 yang baru pada musim panas kali ini. Selain itu, jika nama Francesco Camarda dimasukkan ke dalam kesepakatan, maka La Viola tampaknya akan sangat tertarik dan mungkin akan ada diskon lainnya. Fiorentina sangat tertarik kepada penyerang muda Milan itu, jadi Camarda bisa dimasukkan ke dalam kesepakatan demi menurunkan biaya transfer Ken. Mike Maignan mulai ragu dengan masa depannya di AC Milan setelah Chelsea kembali datang untuknya menurut sebuah laporan. Sejak perpanjangan kontrak kesemuanya berubah, slot Liga Champions sekarang mulai diragukan dan muncul rumor bahwa Diavolo akan menjual bintang mereka demi menyeimbangkan neraca keuangan. Dalam hal ini, Maignan bisa menjadi salah satu bintang tim yang dapat dikorbankan pada musim panas. Calciomercato.com melaporkan bahwa kiper asal Prancis itu juga mulai mempertimbangkan pergi jika Milan pada akhirnya tidak bermain di Liga Champions 2 musim berturut-turut. Laporan tersebut menyatakan bahwa saat ini Maignan sangat bimbang dengan situasi saat ini, dan jika bertahan, Maignan harus bermain di Liga Champions di bawah asuhan Massimiliano Allegri. Kedua hal penting itu harus terpenuhi. Jika tidak, maka kemungkinan besar ia akan pergi dan Chelsea tampaknya siap menampung mantan bintang Lille itu. Setelah gagal mendapatkannya pada musim panas kemarin, sekarang The Blues siap kembali datang untuk membawa Maignan keluar dari San Siro. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Ismail Benacer dipastikan dipulangkan Dinamo Zagreb meskipun sumbang 2 trofi menurut sebuah laporan. Musim panas lalu, Zagreb mendapatkan Benacer dengan kesepakatan pinjaman, tetapi sayangnya dia tidak pernah benar-benar menjadi andalan di dalam skuad. Hal ini membuat masa depannya bersama raksasa Kroasia itu menjadi semakin tidak pasti dan dia berpotensi kembali ke Milanello pada musim panas. Sekarang Milan Vibes melaporkan bahwa Benacer membantu Zagreb mengamankan 2 trofi pekan ini, tetapi tetap saja tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan ditebus oleh tim Kroasia itu. Karirnya sekarang berada di persimpangan jalan. Ini bukan tanpa alasan karena masalah fisik yang terus mengganggunya sepanjang musim ini. Jadi hampir dipastikan bahwa Benacer akan kembali ke AC Milan pada musim panas kali ini. Namun jelas dia tidak akan bertahan lama di sana. Kisahnya bersama Rossoneri tampaknya telah selesai dan kontraknya juga akan berakhir pada musim panas tahun depan, sehingga bisa dipastikan Milan akan melepasnya pada musim panas kali ini. Thiago Silva menjadi kunci keretakan hubungan Massimiliano Allegri dan Zlatan Ibrahimovic menurut sebuah laporan. Calciomercato.com mengutip Il Giornale yang melaporkan bahwa hubungan Allegri dan Ibrahimovic terus memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Perselisihan pertama terjadi pada jendela transfer musim dingin ketika Ibra ingin membawa Thiago Silva kembali ke San Siro, tetapi Allegri menolak karena ingin melindungi perkembangan dari Matteo Gabbia. Kemudian mantan penyerang Swedia itu telah memberitahu beberapa pemain bahwa Gianfilippo Mateta merupakan striker baru di tim, tetapi penyerang Prancis itu justru gagal mendarat karena masalah fisik. Situasi menjadi semakin buruk ketika hasil buruk beruntun hadir, di mana Ibrahimovic bersama Giorgio Furlani mendesak terjadinya perubahan pada akhir musim. Laporan sebelumnya dari Corriere della Sera juga menyatakan bahwa hubungan keduanya diperburuk dengan Ibra yang berkomunikasi intens dengan Antonio Cassano yang merupakan mencela sang pelatih. Selain itu, Allegri juga tampaknya kecewa dengan Ibra yang ikut campur ke dalam urusan taktik karena dia memberikan saran taktik kepada beberapa pemain.